Baik Bapak Ibu, saya ulangi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat siang. Iya. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang sudah Bapak Ibu berikan kepada saya untuk di sini kita boleh saling berbagi, karena memang tujuan dari pendidikan guru penggerak itu sendiri adalah bagaimana boleh berbagi di dalam komunitas itu sendiri. Untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, saya mohon kesediaan Pak Felix boleh memimpin di dalam doa. Terima kasih Pak Felix yang sudah memimpin kegiatan pada siang hari ini dalam doa. Untuk memulai kegiatan ini, alangkah baiknya kita mendengarkan sepatah dua kata dari Bapak Kepala Sekolah kepada Pak Frans. Kami persilakan. Selamat siang teman-teman semua. Selamat siang. Selamat siang. Siang, Bapak. Kayak gitu lah. Kayaknya ada yang belum makan. Pak Petrus sudah makan kan? Oh iya. Yang belum makan nanti makan lah dulu baru kesini. Oke. Yang saya hormati Bapak Ibu guru pendidik, Bu Mila, calon guru penggerak. Pada kesempatan ini kita bersama-sama ingin berbagi informasi, ingin mendalami informasi segala sesuatu yang berkaitan dengan budaya positif. Nah, seingat saya budaya positif itu adalah karakter atau kebiasaan cara hidup yang terbentuk bukan karena paksaan, tapi muncul dari kesadaran. Kalau budaya positif ini sudah muncul dalam diri kita sebagai tim penggerak kurikulum, Bapak Ibu guru, pendidik dan tenaga pendidikan, maka budaya positif itu juga menjadi bagian dari karakter peserta didik mereka yang kita layani. Karena itu kesempatan ini adalah kesempatan yang baik bagi kita. Mari kita ikuti kegiatan ini dengan senang hati dan saling berbagi. Itu saja, sekian dan terima kasih. Terima kasih kepada Pak Frans yang sudah memberikan kesempatan dua katanya. Baik Bapak Ibu, untuk mengawali kegiatan kita pada siang hari ini, kita ice breaking dulu, tebak-tebakan ya. Nah, clue-nya adalah berpikir sebelum menjawab. Berpikir sebelum menjawab. Kalau ada pertanyaan, jika ayam sakit, berobat kemana? Jawabannya titik-titik. Pak Felix, apa jawabannya Pak? Dokter hewan. Dokter hewan. Yang lain? Bapak penyembelihan. Ayam itu tidak pernah berobat. Kan dia tahu. Ayam. Ayam tidak tahu dokter hewan dari mana kan? Siapa yang buat dia tidak tahu. Kita ayam. Iya. Kembali ke dulunya, berpikir sebelum menjawab. Jawaban dari Pak Felix, Pak Heri tidak salah.
Tapi kita disuruh berpikir dulu baru menjawab. Ayo coba Lawson, Miss Windy boleh. Silakan Bapak Ibu. Berpikir sebelum menjawab. Jadi pertanyaan, jika ayah sakit, berobat kemana? Pak Frans? Jika ayah sakit, berobat kemana? Dia tahu tempatnya di mana. Dia jalan-jalan saja. Sakit kok jalan-jalan. Silakan yang lain. Mel Anita. Kalau menurut pengalaman pribadi, ayam sakit itu dikasih obat. Berobat kemana? Ayamnya bukan Iya. Ada kira-kira? Sebenarnya simpel aja sih Bapak Ibu, ini hanya menjebak saja. Jadi jawabannya adalah kita kembali ke dulu, berpikir sebelum menjawab. Jawaban Pak Fahid benar ke dokter. Tapi di sini kita disuruh berpikir dulu. Berarti jawabannya adalah jika ayam sakit berobat ke mana? Jawabannya adalah dokter. Apa itu adalah berpikir gitu. Iya, berpikirnya itu disebutin gitu, ya. Ke dokter, sebenarnya bebas mau pertanyaan apa saja. Begitu ya Bapak Ibu untuk pengantar kita pada siang hari ini. Baik, kita kembali ke kegiatan kita pada siang hari ini, yaitu diseminasi budaya positif. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kata budaya positif ini pasti sering Bapak Ibu dengar, ya, sering dalam kehidupan kita sebagai pendidik. Kira-kira budaya positif itu apa sih Bapak Ibu? Mungkin boleh menjawab. Pak Erik boleh Pak, budaya positif berarti apa Pak? Menurut saya itu untuk yang budaya positif itu budaya wajib, yang intinya menunjukkan bahwa tindakan-tindakan itu positif. Baik, terima kasih Pak Erik, benar ya Bapak Ibu. Budaya itu adalah suatu apa Bapak Ibu? Kebiasaan. Nah, jadi budaya positif ini adalah suatu kebiasaan positif yang harus kita tanamkan di sekolah kita, yang sudah ada dan perlu kita tingkatkan kembali. Nah, untuk budaya positif itu sendiri, contohnya apa Bapak Ibu yang sudah berlaku di sekolah kita, ya dari zaman ke zaman, dari zaman dulu sekolah ini sudah dibuka, kira-kira apa? Budaya-budaya apa yang sudah tertanam Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Dari zaman dulu apa sih yang sudah kita tanamkan? Mungkin Bu Magda yang sudah sangat lama di SMP Katolik. Senyum, sapa, salam. Baik. Ada lagi Bapak Ibu? Bermusyawarah, kegiatan bermusyawarah, kebiasaan pertemuan, rapat, boleh. Nah, yang lain, Pak Yuda, kebiasaan apa Bapak? Berdoa dulu sebelum melakukan kegiatan. Iya, kebiasaan doa. Baik, terima kasih ya. Nah, seperti itulah Bapak Ibu yang dimaksud dengan budaya. Ya. Nah, sekarang bagaimana kebiasaan-kebiasaan itu harus kita tanamkan dan kita maksimalkan kembali di dalam satuan pendidikan kita. Nah, untuk latar belakang yaitu sekolah sepatutnya menjadi tempat aman, nyaman, dan menyenangkan bagi semua warga sekolah, khususnya murid untuk belajar. Hal ini tentunya sejalan dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran di sekolah seharusnya bisa membuat murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Jadi dalam pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara mengingatkan kita sebagai pendidik bahwa sekolah ini harus menjadi tempat yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Itu saja Bapak Ibu sebenarnya menjadi tujuan pendidikan. Nah, budaya positif di sekolah adalah nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid. Ya, nah selama ini
mari kita renungkan kembali apakah peraturan tata tertib yang ada apakah sudah berpihak pada murid. Ya, di dalam kurikulum Merdeka bahwa mewajibkan setiap satuan pendidikan atau setiap guru melakukan proses pembelajaran, proses pembinaan itu sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Nah, konsep utama dalam budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, perubahan cara berpikir kita dalam belajar. Lalu yang kedua ada yang namanya disiplin positif. Yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia, baru motivasi perilaku manusia. Lalu ada posisi kontrol guru, keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Pada modul 1.4 ini kami belajar mengenai pemahaman konsep-konsep budaya positif sangat banyak Bapak Ibu. Nah, di sini tujuan saya pada siang hari ini adalah berbagi. Yang pertama, perubahan atau konsep perubahan paradigma belajar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara bahwa tujuan pendidikan adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak agar dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk kurikulum Merdeka ini kita sudah berjalan kurang lebih mau tahun ketiga. Oleh karena itu kita sudah seharusnya kita belajar berjalan. Yang diawali mungkin dengan duduk merangkak, dan seharusnya di tahun ketiga ini kita sudah bisa berjalan. Dalam arti kita sudah harus betul-betul menguasai apa yang menjadi landasan dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara dalam tujuan pendidikannya adalah menuntut segala kodrat yang ada pada anak. Tugas kita sebagai pendidik tidak mengubah kodratnya Bapak Ibu, tetapi bagaimana kita menuntun, kalau bahasa Jawanya itu ngomong. Anak itu terlahir sudah ada pada kodratnya masing-masing. Tugas kita sebagai guru Bapak Ibu tidak bisa mengubah perilakunya. Artinya begini, tidak bisa kita mengubah apa yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi tugas kita adalah bagaimana menuntun anak ini, menggiring anak ini menjadi manusia yang berguna, bermanfaat di tengah-tengah masyarakat. Ibarat jadi seorang guru itu adalah ibarat seorang petani. Ketika seorang petani menanam sebuah jagung dengan harapan ia menjadi tumbuh jagung yang baik, bagus dan sempurna. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Tentunya kita rawat, kita bersihkan dari hama, kita siram, kita kasih pupuk. Seperti itulah tugas kita dalam mendidik anak-anak kita. Ya, itu perubahan paradigma. Lalu konsep disiplin positif. Nah, disiplin positif adalah cara membentuk sikap mandiri anak sehingga fokusnya pada memotivasi, refleksi terhadap kesalahan yang dilakukan, menghargai dan membangun logika yang bersifat panjang. Jadi dalam prosesnya anak dapat mengerti serta belajar dari kesalahan yang mereka perbuat. Ini disiplin positif. Nah, ini makna disiplin yang pernah sebelum kesini ya. Kalau selama ini Bapak Ibu kita mengartikan kata disiplin itu apa sih kira-kira Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu. Disiplin itu apa sih artinya? Miss Windy boleh menjawab? Peraturan boleh. Nah, selanjutnya Bapak, mungkin Mem Anita, Bu Kurni boleh close. Disiplin kira-kira apa sih Bapak? Perbuatan yang lahir dari tekanan. Pak Petrus ada? Menaati aturan yang sudah dibuat. Baik, itu pemikiran kita ya untuk disiplin positif. Terima kasih. Nah, kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman.
Ya, padahal itu sungguh berbeda. Ini yang saya pelajari ya Bapak Ibu. Jadi sebenarnya pemikiran kita sebelumnya tentang disiplin itu adalah sebuah hukuman. Kita ingin menertibkan anak dengan suatu tindakan-tindakan disiplin. Kita disiplinkan, ternyata salah Bapak Ibu. Jadi karena belajar tentang disiplin maksudnya tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, ini yang saya pelajari. Sekali lagi kita harus berpikir paradigma yang baru. Artinya kita tidak boleh lagi mengingat zaman kita dulu pertama kali mengajar. Saya dulu pertama kali mengajar tahun 2008. Tentunya banyak kegiatan-kegiatan atau tindakan-tindakan saya dalam mendisiplinkan anak seperti apa. Begitu juga mungkin sama seperti yang Bapak Ibu lakukan terhadap siswa. Nah, dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Nah, ini disiplin yang kita lakukan. Nah, Bapak Ibu, sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Sekarang pertanyaan Bapak Ibu, apakah cara kita mendisiplinkan peserta didik telah efektif? Bagaimana kira-kira Bapak Ibu? Untuk sekolah kita SMP Katolik dengan segala bentuk konsekuensi kita terhadap peraturan sekolah itu, apakah sudah efektif apa belum Bapak Ibu? Pak Erik. Menurut saya kalau dipersenkan itu 70% sudah oke. Sudah oke, 70% ya Pak. Sudah oke, Bu. Ada saja untuk yang disiplin ini, Bu. Kita juga, saya katakan kita juga harus kompromi juga dengan orang tua, karena walaupun bagaimanapun itu waktu itu yang banyak adalah di orang tua. Sikap, tingkah laku dan sebagainya itu sebenarnya dididik dari orang tua, sehingga kita hanya menerima saja. Ini loh cara seperti ini. Nah, kemudian lagi kalau sudah kita ini loh kan seperti ini, sekarang kan kembali lagi ke orang tua. Nah itu sebenarnya kalau saya, karena saya pun bukan aja dulu mengatasi anak-anak yang istilahnya banyak yang seperti Pak Felix ini, saya Pak Felix itu biasanya mengatasi anak-anak yang betul-betul tadi. Saya tanyakan pada mereka dengan caranya sendiri, dengan caranya Pak Felix sendiri, kaitannya dengan keluarga, apakah ini nak, iya Pak, dan sebagainya. Sebagai salah satunya perokok. Nah, perokok ini pada intinya mereka itu bergaul dengan sesama mereka, abang kelasnya. Nah, sebenarnya orang tua itu sudah mendeteksi. Hanya saja orang tua ada kalanya juga merokok juga. Nah, dari situlah kemudian timbul mereka, aku kok mau merokok ya, orang tua aja merokok. Nah, akibatnya nanti gaya-gaya seperti ini dicoba-coba di sekolah. Tetapi kalau kita mengatasi salah, akibatnya bisa fatal lagi. Oleh itu kita juga harus mengatasi dengan cara kekeluargaan, supaya mereka sadar bukan berarti hukuman tidak, akan tapi sadar karena kepatuhan. Oh ya, saya tahu bahwa saya itu salah, karena itu saya belum cukup umur. Nah itu ini sebagai salah satunya contoh seperti itu. Jadi istilahnya apa yang dikatakan itu benar. Itu disiplin bukan berarti hukuman, tetapi sadar, patuh, bukan begitu. Dan juga patuh karena di sini juga kita sudah menentukan tata tertib di situ juga ada istilahnya sama-sama kita bahas, seharusnya dengan orang tua juga dibahas kalau misalkan melanggar ini loh. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tepuk tangan dulu buat Pak Eri. Ya, saya juga banyak sebenarnya belajar dari Pak Eri secara tidak langsung. Ya, dia bisa memposisikan dirinya dengan banyak hal. Itu yang saya lihat
dari Pak Eri. Mungkin ada tambahan dari Pak Felix. Pertanyaannya, apakah cara kita mendisiplinkan peserta didik selama ini sudah efektif, Bapak? Sudah seperti yang tadi, hanya mungkin saja perlu ya kita lihat kembali hal yang berhubungan dengan bagaimana kita menangani anak, tapi yang lalu-lalu ya kita lakukan. Baik, terima kasih Pak Felix, luar biasa ya. Nah Bapak Ibu, dari penjelasan Pak Eri, Pak Felix mengatakan bahwa penanganan kita terhadap siswa selama ini sudah efektif. Kalau Pak Eri tadi mengatakan 70%, berarti tidak 100 Pak ya, tidak sempurna ya. Dari situ kita mau belajar lagi Bapak Ibu ya. Nah sekarang, apakah masih perlu ditinjau kembali atau apakah sesungguhnya arti dari disiplin itu sendiri? Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Nah kira-kira Bapak Ibu, dengan peraturan tata tertib yang ada di sekolah kita, itu dengan segala macam bentuk konsekuensinya, apakah perlu Bapak Ibu kita tinjau kembali? Apakah sudah fix? Saya mau tanya dengan Ibu Magda yang sudah sangat lama di SMP. Kira-kira Bapak, Bu, tata tertib kita itu sudah berapa tahun Bapak Ibu? Atau dari tahun ke tahun sama aja? Akhir ini saya itu udah direvisi sejak kepemimpinan Mas Ari udah mulai modelnya yang mau. Oke. Saya lupa itu tahun berapa. Pak Thomas ya, Pak Thomas ya, 10 tahun ke atas ada ya Bu? Dia udah mulai ada dikelompokkan pelanggaran ringan, sedang, berat. Itu mulai Pak Thomas. Kalau yang sebelumnya dulu tidak ada dikelompokkan. Oke, baik Bu, terima kasih. Nah, berarti sudah di atas 10 tahun ya Bapak Ibu. Sudah sangat lama. Nah, sekarang kita itu tadi ya Bapak Ibu untuk pengantar kita ke slide selanjutnya. Nah, Bapak Ibu, seperti kita ketahui bahwa tanpa kita sadari anak-anak yang melakukan tindakan atau perilaku yang mungkin melanggar peraturan itu adalah karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Jangankan anak-anak Bapak Ibu, kita juga sebagai orang dewasa kalau kebutuhan kita tidak terpenuhi, pasti kita atau orang dewasa akan melakukan tindakan-tindakan yang di luar dari nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kebutuhan dasar pada manusia merupakan unsur-unsur yang dibutuhkan oleh manusia, ya, yaitu untuk apa? Untuk menjaga keseimbangan secara jasmani dan rohani. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama, untuk bertahan hidup, contohnya makan, minum, pakaian, ya itu pelajaran sudah sering ya dari kita sekolah dasar. Nah, yang kedua cinta dan kasih sayang. Lalu ketiga kebebasan, yang keempat kesenangan, yang kelima kekuasaan. Nah, untuk bertahan hidup itu sudah pertama tadi adalah makanan, pakaian, dan yang kedua adalah cinta dan kasih sayang. Karena kita perhatikan anak ini, bu, apa ya? Ternyata mereka butuh diperhatikan. Itu berarti termasuk ke dalam apa Bapak Ibu? Kebutuhan apa Bapak Ibu? Cinta dan kasih sayang. Nah, lalu yang ketiga kebebasan. Anak-anak memiliki kebebasan, kebutuhan kebebasan dalam memilih. Ya, memilih ekstrakurikuler mana yang dia sukai. Ya, seperti itu. Nah, untuk kesenangan, anak-anak sukanya apa sih Bapak Ibu? Game ya Bapak Ibu. Itu tidak bisa kita larang Bapak Ibu, karena itu kebutuhan, bagian dari kebutuhan. Mungkin kita sebagai guru pendidik hanya mampu mengingatkan dan membatasi, ya seperti itu. Lalu kekuasaan atau power, ya. Karena kita lihat anak-anak kita ini ada yang ingin menonjol seperti itu, ingin menjadi pemimpin, paling tidak ketua kelompok lah, ya sederhana. Itu adalah kebutuhan-kebutuhan kekuasaan. Nah, sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu kita mendengar ada anak yang misalnya meminta duit adik kelasnya secara paksa. Berarti
Secara tidak langsung apa kebutuhan yang tidak terpenuhi Bapak Ibu? Kebutuhan survival atau kebutuhan untuk bertahan hidup. Mungkin saja dia uang jajannya habis, atau dia tidak membawa uang jajan atau bekalnya habis, ya seperti itu. Lalu bagaimana dia ingin memenuhi kebutuhannya dengan cara yang salah? Karena Bapak Ibu, apa yang dilakukan oleh peserta didik kita itu adalah sebagian besar karena tidak terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan dasarnya, Bapak Ibu. Ya, kalau kita orang dewasa, kalau kebutuhan makan kita atau terlambat makan, apa yang kita rasakan, Bapak Ibu? Naik asam lambung. Selain naik asam lambung, apa Bapak Ibu? Sakit kepala. Iya, saya mudah sakit kepala kalau lambat makan. Uring-uringan, gampang marah. Benar nggak Bapak Ibu? Benar ya, karena lambat makan, apalagi ya, maaf bapak-bapak. Ya karena kalau lambat itu pasti bawaannya, oh ini pasti lapar nih. Ya seperti itulah, karena tidak terpenuhi pengalaman. Ya dan apa-apa Bapak Ibu. Jadi di sini kita mau belajar bahwa kebutuhan-kebutuhan ini berpengaruh terhadap perilaku peserta didik kita. Nah, lalu yang konsep yang keempat adalah motivasi perilaku manusia. Jadi motivasi itu adalah sebuah dorongan. Dorongan bisa timbul dari internal dan eksternal. Ya, kadang untuk menghindari hukuman atau kita tidak nyamanan, ada yang namanya motivasi eksternal. Maksudnya begini Bapak Ibu, terkadang kita sadar anak-anak itu tidak sepenuhnya ikut apa yang menjadi aturan sekolah. Yang ia pahami adalah dia takut dihukum, tetapi dia tidak ada motivasi dari dalam dirinya, motivasi internalnya tidak ada. Seperti kita pakai helm supaya apa Bapak Ibu? Supaya iya, karena ada aturan takut ditilang misalnya. Itu motivasi apa Bapak Ibu? Eksternal, dari luar. Tidak sepenuhnya itu dari dalam. Padahal ada kekok gitu kan. Tetapi kita lupa Bapak Ibu, ada motivasi internal yang kita lupakan. Artinya walaupun dekat misalnya gitu kan, kita lupa dengan nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai dari internal itu sendiri, itu nilai-nilai keselamatan. Ya, nah ini untuk motivasi manusia itu ada dari luar dan dari dalam. Nah sekarang adalah posisi kontrol guru, Bapak Ibu. Ada 5 posisi kontrol guru di sini. Mungkin Mas Windy sudah sering ya, atau belajar teori-teori seperti ini sudah ya. Pada saat pelajaran waktu kuliah mungkin ya, sering. Nah Bapak Ibu, posisi kontrol guru yaitu ada 5. Ada sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, di sini kita mau belajar refleksi Bapak Ibu. Tidak ada bermaksud apa-apa, karena di sini saya juga belajar. Ya, penghukum adalah guru berperan sebagai penghukum dengan memberikan konsekuensi langsung atas pelanggaran. Nah, kira-kira pasti tidak pasti juga ya. Saya tidak tahu Bapak Ibu seperti apa. Saya pernah jadi penghukum. Saya pernah jadi pembuat rasa bersalah, itu pernah. Ya. Nah sekarang saya ingin kita refleksi dari 5 posisi kontrol guru. Yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Tetapi saya jelaskan dulu. Nah untuk pembuat rasa bersalah, guru membantu murid merenung dan merasa bertanggung jawab atas kesalahan mereka. Ini membangun kesadaran dan tanggung jawab. Nah, posisi kontrol sebagai teman, guru berperan sebagai teman yang mendengarkan dan
Tujuannya adalah membangun hubungan yang positif dan mendukung. Yang keempat, memantau, yaitu guru memantau perilaku murid secara cermat. Ini membantu mengidentifikasi perubahan dan memberikan umpan balik yang sesuai. Dan yang kelima, posisi kontrol guru adalah guru berperan sebagai manajer yang membimbing murid dalam mengatasi masalah dan menyelesaikan tugas. Ini memperkuat pendekatan pemulihan dan pembelajaran. Baik Bapak Ibu, tidak usah tulis nama, tidak apa-apa. Silakan Bapak Ibu, dari 5 posisi kontrol ini, posisi apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan mungkin selama ini pengalamannya Bapak Ibu, untuk kita sama-sama refleksi. Ada warna-warni lagi. Satu kertas, silakan Bapak Ibu tuliskan 5 posisi kontrol apa saja yang sudah pernah Bapak Ibu lakukan selama Bapak Ibu mengajar. Perbedaannya sudah jelas ya Bapak, penghukum. Pokoknya Ibu tidak mau tahu, hari ini selesai. Pokoknya Ibu tidak mau tahu, harus dipel semua. Cuci WC misalnya, hukum. Dengan nunjuk-nunjuk gitu ya Bapak Ibu, itu penghukum. Membuat rasa bersalah. Untuk penghukum tidak hanya kita suruh anak lari keliling lapangan misalnya Bapak Ibu, tapi bisa juga dengan verbal, itu juga termasuk posisi penghukum. Berapa banyak? Satu. Terserah. Pernah jadi penghukum kah, membuat rasa bersalah kah, teman, pemantau, manajer. Nah, kalau sudah boleh Bapak Ibu ditempel ya. Kita sama-sama refleksi saja. Refleksi sebagai teman, penghukum, membuat rasa bersalah, pemantau, pernah menjadi penghukum, pemantau, teman, teman, pemantau, penghukum, posisi penghukum, membuat rasa bersalah, teman. Baik, tidak masalah Bapak Ibu. Ya saya sendiri juga pernah. Nah sekarang ini adalah refleksi kita. Ya, refleksi kita sejauh ini. Posisi kita sebagai guru, apa yang sudah pernah kita lakukan dalam mengatasi anak-anak yang melakukan kesalahan. Nah Bapak Ibu, ini 5 posisi kontrol. Jadi ada identitas gagal dan identitas berhasil. Ya, dikatakan identitas gagal apabila kita sebagai pendidik memberikan hukuman kepada peserta didik dan pembuat rasa bersalah. 2 ini adalah identitas gagal. Oleh karena itu, sebaiknya kita sebagai pendidik kita mulai memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau, dan yang paling penting adalah sebagai manajer. Ya Bapak Ibu, mungkin di awal apa sih masa iya gini-gini ya, tapi kita mencoba memposisikan diri kita ya Bapak Ibu. Nah ada identitas yang gagal ketika kita menghukum anak.
Sekali lagi Bapak Ibu, kita harus mengubah paradigma kita. Oh, zaman dulu anak kita suruh gini-gini selesai, gitu ya Bapak Ibu. Tetapi zamannya sudah berubah Bapak Ibu. Anak-anak kita ini anak-anak generasi Z. Ya Bapak Ibu, mentalnya tidak seperti kita sekolah ya Bapak Ibu. Anak lari-lari main hujan, sama gurunya dilibas pakai sapu lidi gitu ya. Saya masih ingat banget ya waktu SD Bapak Ibu, di depan kami ada anak cowok kawan gitu ya, dipukul sama guru pakai sapu gitu, selesai gitu ya. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, identitasnya menjadi gagal. Kenapa Bapak Ibu? Karena dia bisa mengulangi kesalahan yang sama. Ya, kalau kita menghukum lari 10 pada lapangan ya, karena dia bisa dampak pada murid itu dia akan mengulangi kesalahan yang sama. Kalau membuat rasa bersalah, anak menjadi rendah diri, hilang kepercayaan dirinya. Artinya dia mau jumpai kita aja takut, sudah ini gitu ya, sembunyi-sembunyi. Karena apa? Dia sudah merasa bersalah Bapak Ibu. Nah, kita dikatakan berhasil, ini bukan kata saya ya Bapak Ibu, ini karena dari para ahlinya ya Bapak Ibu. Nah, paling tidak kita memposisikan diri kita sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang paling penting itu adalah manajer ya Bapak Ibu. Bagaimana caranya? Pertama, tentunya kita harus tenangkan diri dulu Bapak Ibu ya. Oh ini terkadang mengontrol diri kita sebagai murid itu tidak mudah, apalagi mendidik anak SMP dengan anak SD tentu jauh berbeda. Di sini juga saya baru belajar Bapak Ibu ya. Ini yang saya harus bagikan kepada Bapak Ibu. Nah, ini untuk posisi kontrol yang dikatakan identitas berhasil apabila kita sebagai guru memposisikan diri kita sebagai manajer. Artinya kita menciptakan atau membuat anak menjadi sadar. Nah, lalu konsep yang keenam adalah keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati secara universal lepas dari perbedaan agama, suku, negara, dan bahasa. Jadi menurut dosen, ini para ahli Bapak Ibu, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam atau intrinsik. Nah, sekarang Bapak Ibu, di kurikulum Merdeka ada istilah keyakinan kelas. Nah, kalau dulu, kalau sekarang di sekolah kita mungkin masih ada tata tertib sekolah atau peraturan sekolah, peraturan kelas. Perbedaannya adalah Bapak Ibu, peraturan atau tata tertib itu dibuat satu arah, sementara keyakinan kelas atau keyakinan sekolah dibuat dua arah. Maksudnya adalah ketika kita merumuskan suatu tata tertib yang membuat siapa Bapak Ibu? Guru. Benar nggak ya Bapak Ibu? Kita dewan guru. Perbedaan dengan keyakinan kelas itu dibuat secara dua arah antara guru dengan siswa. Di kurikulum Merdeka ini mewajibkan kita sekolah membuat keyakinan kelas. Jadi dengan kata lain, tata tertib itu tidak ada lagi Bapak Ibu. Artinya bukan tidak ada tata tertib bebas, tidak seperti itu, tapi bagaimana kita membuat suatu kesepakatan yang diyakini secara bersama-sama melalui dua arah antara peserta didik dengan guru. Kemarin juga kami pada waktu lokakarya, saya ke satu kelompok dengan guru di SMP 1, mereka sudah tidak ada lagi yang namanya tata tertib Bapak Ibu, tetapi keyakinan sekolah dibuat, dirumuskan secara bersama-sama dengan penuh kesadaran oleh peserta didik. Apakah konsekuensi atau hukuman guru ada? Tetap ada Bapak Ibu. Intinya adalah dibuat secara bersama-sama.
Contoh, peraturan kelas 1, dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau keyakinan kelas, siswa menjaga kebersihan kelas. Ada nilai-nilai yang kita tanamkan. Nilai apa Bapak Ibu? Yang pertama, nilai kebersihan, gitu ya. Lalu yang kedua, peraturan di kelas, tidak saling membuli antar teman. Itu peraturan, maunya guru, ya, tapi maunya siswa kita buat secara bersama-sama. Wali kelas ya, terutama wali kelas harus di tahun ajaran sebenarnya, tapi tidak masalah kalau kita mau mencoba, harus membuat sebuah kesepakatan bersama. Siswa dengan penuh kesadaran mau apa, guru juga saling menguatkan, begitu ya Bapak Ibu. Nah yang kedua, tidak saling membuli antar teman, itu aturan. Ya, sementara keyakinan saling menghargai antar teman. Nilai-nilai kebajikannya adalah saling menghargai. Nah yang ketiga, tidak menyontek saat ujian, itu aturan Bapak Ibu. Tetapi bagaimana kita buat kesepakatan? Siswa bersikap jujur. Nah, dalam perumusan keyakinan kelas, silakan anak-anak menuliskan, kita tampung. Kita tampung lalu kita susun menjadi sebuah kesepakatan bersama menggunakan kalimat-kalimat yang positif. Tidak boleh lagi Bapak Ibu menggunakan kalimat-kalimat berkonotasi negatif, dilarang, tidak, itu tidak boleh lagi. Tapi kita ubah menjadi kalimat-kalimat yang positif. Nah, di kelas 9B, 9A itu ada kesepakatan kelas. Itu kemarin miskonsepsi. Saya ingatnya kesepakatan kelas, rupanya bahasanya sekarang harus keyakinan kelas. Dan itu masih menggunakan kata-kata konotasi negatif. Seharusnya dia menggunakan konotasi yang positif. Nah, ini wajib Bapak Ibu. Tiap wali kelas silakan sharing, mau buat kesepakatan apa untuk kelas kita, seperti itu dipersilakan Bapak Ibu. Dan mungkin ke depan SMP Katolik tidak menggunakan istilah tata tertib lagi, tetapi keyakinan sekolah. Ya, itu namanya perubahan Bapak Ibu, perubahan paradigma. Ya, memang seperti itu yang diyakini menurut para ahli. Nah, intinya untuk merumuskan keyakinan kelas ini harus berdasarkan kesadaran dari peserta didik, tidak ada unsur paksaan. Kita bayangkan Bapak Ibu, kita membuat sebuah tata tertib sekolah itu berdasarkan keinginan guru. Sebenarnya anak tidak paham dengan tata tertib itu, karena kalau kita sudah menjelaskan pun pada saat MPLS bolak-balik, ternyata anak juga nggak paham. Ujung-ujung banyak lagi anak bawa lipstik ke sekolah, banyak lagi anak yang apa ya, nggak rokok ya, misalnya seperti itu. Jadi memang tugas kita, tugas guru mendisiplinkan peserta didik dengan penuh kesadaran. Nah pertanyaan, apakah sesama siswa bisa mendisiplinkan temannya? Apakah sesama siswa bisa mendisiplinkan temannya? Jawabannya bisa. Oke, yang lain? Dalam artian begini Bapak Ibu, disiplin itu sendiri, disiplin positif itu sendiri adalah bagaimana sebuah tindakan perilaku yang berdasarkan kesadaran dari diri dalam peserta didik. Sebagai contoh, mohon maaf, kemarin ada hal-hal yang mengganjal, yaitu pada saat razia OSIS. Ya, itu sebenarnya tidak boleh lagi Bapak Ibu. Karena apa? Karena seharusnya yang mampu mendisiplinkan peserta didik itu adalah dirinya sendiri. Dengan apa? Kan dengan adanya keyakinan bersama atau kesepakatan bersama. Kalau belum ada kesepakatan bersama,
Itu tidak bisa kita lakukan. Apalagi contoh ketika para pengurus OSIS itu kemarin sempat di aula, silakan yang barangnya ditahan maju ke depan. Lalu saya cepat-cepat, kalian ngapain? Ini Bu, kami mau mendisiplinkan Ibu, manggil mereka yang membawa barang-barang ini. Terus, iya Bu, biar mereka jerah. Tidak bisa Bapak Ibu, karena itu bukan membuat jerah, tetapi membuat anak menjadi malu dan tidak ada kesadaran di situ. Lalu saya tanya, apakah kalian dari pengurus OSIS 30 orang ini sudah memberikan contoh kepada kawan-kawannya? Atau Ibu tanya, ada nggak barang-barang di antara pengurus 30 orang ini yang kesita? Ada, jawabannya. Itu paling tidak bisa. Jadi memang tugas kita Bapak Ibu, kalaupun memang harus melakukan kegiatan-kegiatan seperti itu, paling tidak ada guru yang mendampingi. Seperti itu ya Bu. Ini proses belajar, proses perubahan paradigma. Kemarin waktu saya aku dulu pun Pak Selamat pernah mengatakan memang sudah tidak boleh lagi ya Bapak Ibu. Ya inilah kita proses belajar ya. Tetapi mungkin bagi kita punya prinsip seperti ini. Tetapi kalau sebelum ada yang namanya keyakinan bersama, kesepakatan bersama, kita tidak bisa Bapak Ibu mengambil tindakan menghakimi langsung anak-anak kita suruh, tidak bisa. Ini proses kita Bapak Ibu ya. Kita mau tentunya lebih baik. Nah sekarang apabila anak-anak sudah membuat sebuah keyakinan bersama, tetapi masih tetap dilanggar, bagaimana tindakan kita Bapak Ibu? Yaitu dengan melakukan pendekatan yang disebut dengan segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Tidak bisa Bapak Ibu maju ke depan supaya apa? Supaya cerah. Tidak bisa Bapak Ibu ya. Tidak bisa teman antar teman supaya membuat kamu cerah. Tidak bisa ya. Jadi ini yang saya pelajari, karena prinsipnya adalah berbagi ya, segitiga restitusi. Bagaimana kita menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Siapa yang melakukan proses segitiga restitusi ini? Adalah guru ya, sehingga anak-anak bisa kembali kepada kelompok mereka. Ketika anak melakukan kesalahan, dia bisa kembali kepada identitas dia. Dia tidak menjadi bersalah banget, tengok guru takut ya. Lalu mungkin ada juga yang trauma sampai tak mau sekolah. Seperti itu kita proses belajar ya. Nah ini Bapak Ibu, restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Seperti apa Bapak Ibu? Yaitu tentunya kita sudah melakukan restitusi, sudah Bapak Ibu. Tetapi karena kita kebanyakan berpatokan pada konsekuensi atau tata tertib langsung, misalnya skorsing bahan, lupa mungkin kita mengadakan restitusi ya. Restitusi ini adalah proses pendekatan atau dialog bagaimana kita menstabilkan identitas terlebih dahulu, baru validasi tindakan salah dan menanyakan keyakinan. Keyakinan di sini adalah keyakinan yang kita sudah sepakati bersama sebelumnya gitu. Jadi kalau misalnya ada anak, sederhana saja Bapak Ibu, anak datang terlambat 3 kali ya, kita jangan langsung mungkin bujuk-bujuk buang sampah gini. Boleh, itu konsekuensi boleh Bapak Ibu, tetapi kita harus melakukan pendekatan segitiga restitusi. Nah segitiga restitusi ini adalah sebuah dialog. Artinya Bapak Ibu, dialog antara kita dengan siswa kita yang sudah melakukan kesalahan, supaya dalam segitiga restitusi ini dapat belajar dari kesalahan, memperbaiki hubungan,
merupakan tawaran bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam diri, fokus pada karakter dan fokus pada solusi. Nah ini kemarin ada apa ya? Ini bagian dari tugas saya juga kemarin membuat video praktik bagaimana menstabilkan identitas. Mungkin isu ini sudah sering melakukan segitiga restitusi ini ya, agak mungkin istilahnya yang baru atau berbeda sama. Nah, menstabilkan identitas artinya begini Bapak Ibu, kita panggil anaknya, tapi dengan bukan kita ini wajahnya marah-marah, tidak ya, tapi kita tetap tenang, tetapi tidak terlalu ramah seperti itu. Jadi, nah kita panggil dengan membuat pernyataan-pernyataan juga bahwa Ibu lihat kamu terlambat udah 3 hari ini. Kita panggil lalu kita berikan pernyataan-pernyataan bahwa berbuat salah itu memang manusiawi gitu ya. Lalu tidak ada manusia yang sempurna. Artinya agar identitas dia tidak gagal Bapak Ibu, tidak merasa bersalah banget. Karena itu tadi Bapak Ibu, mental anak sekarang dengan dulu itu berbeda gitu ya. Jadi perlu ada pendekatan-pendekatan dalam menyelesaikan masalah. Ya ini mungkin bisa nanti kita sama-sama belajar kembali untuk segitiga restitusi ini. Lalu validasi tindakan yang salah dilakukan berdasarkan prinsip bahwasanya perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid. Ya, artinya kita menanyakan, kamu datang terlambat itu salah apa tidak? Salah, ya kan? Membuat dia sadar akan tindakan-tindakan yang sudah dilakukan itu salah. Nah, lalu segitiga restitusi bagian dari menanyakan keyakinan. Nah ini sudah pasti Bapak Ibu. Ketika kita melakukan sebuah penanganan terhadap anak, kita harus menanyakan keyakinan. Nah itu tadi, jadi keyakinan kelas, keyakinan sekolah harus dibuat terlebih dahulu, baru kita bisa menerapkan segitiga restitusi dalam proses kita mendidik. Jadi kesimpulan dari budaya positif ini adalah bagaimana kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri dengan adanya kesadaran yang lahir dari dalam, tidak adanya proses eksternal, proses takut akan tata sekolah. Kita menyadarkan anak Bapak Ibu nilai-nilai kebajikan universal, nilai-nilai keselamatan, nilai-nilai kebersihan, nilai-nilai sopan santun. Ya, jadi penekanannya adalah membuat anak lebih sadar diri, ya sadar seperti itu. Baik, terima kasih Bapak Ibu untuk kesempatan kita pada siang hari ini kurang lebih 1 jam. Mungkin saya membuka 1-2 pertanyaan, silakan Bapak Ibu. Silakan Bu. Ada 2. Yang pertama, berarti berdasarkan semua yang tadi itu jelas oleh Kak. Berarti kalau di sekolah kita yang sekarang yang sudah mulai digunakan terus ditinjau kembali itu pertanyaan. Pertanyaan kedua, itu berarti tidak ada sanksi atau hukuman. Jadi kalau anak bikin salah, pendekatannya lebih ke tadi sebagai teman atau apa tadi ya, manajer atau ya kan, supaya anak sopan santun segala macam. Itu ya pertanyaan saya. Enggak, tapi satu pendapat saya. Boleh. Ini anak sekarang kan memang sekarang keluhannya lebih di karakternya. Sebenarnya menurut penglihatan saya, pengamatan saya, itu semua bermula dari rumah. Hanya pemerintah selalu mengobrak-abrik kurikulum seakan-akan 100% itu
sekolah. Padahal kalau di dalam rumah dasarnya sudah kuat, sekolah itu akan lebih mudah menerapkan apapun dalam pembentukan karakter. Tapi kenyataannya memang generasi muda makin kesini kan karakternya ini. Tapi kan pemerintah selalu ubah kurikulum dengan langsung begini, ubah lagi kurikulum nggak lama berapa tahun begini. Padahal sebenarnya yang harus diperbaiki itu ekonomi negara supaya keluarga ekonominya nggak memusingkan dan mereka bisa konsep mendidik anaknya membentuk karakter yang utama itu di dalam rumah. Oke, terima kasih Bu Manda. Saya coba menjawab ya Bapak Ibu. Pertama tadi, apakah tata tertib di sekolah kita perlu ditinjau kembali? Jawabannya adalah iya. Artinya Bapak Ibu, untuk melakukan peninjauan kembali tata tertib, kita perlu duduk bersama dengan guru, lalu kita mengundang orang tua, dan baru kita rumuskan kepada peserta didik. Karena ini paradigma Bapak Ibu, ya. Oh dulu gini, itu dulu gitu ya. Ya seperti itulah Bapak Ibu, ya. Lalu yang kedua tadi apa Bu? Dalam merumuskan keyakinan kelas, iya benar Bu. Jadi kalau merumuskan sebuah keyakinan sekolah, keyakinan kelas itu dengan konsekuensinya, tetapi dibuat dua arah. Artinya begini, kamu terlambat, anak-anak kalau anak-anak terlambat 3 kali, kira-kira apa yang mau kita sepakati nih? Misalnya menyapu aula, misalnya. Jadi seperti itu. Tetapi Bapak Ibu, dalam pendekatan segitiga restitusi, kemarin memang waktu elaborasi pemahaman dengan instruktur, itu di situ saya juga kadang kan waktu pemahaman ini masih rancu. Disitulah baru saya mendapat penggambaran lebih jelas bahwa segitiga restitusi ini, ya segitiga restitusi ini untuk masalah-masalah yang berat tidak bisa, Bapak. Ya, bukan seperti ada kalau mencuri itu masalah berat apa ringan Bapak Ibu? Berat ya. Jadi pendekatannya juga tidak bisa lemah lembut Bapak Ibu ya. Jadi tetap kita melakukan pendekatan, tetapi di akhir, artinya ketika kita selesai anak dengan konsekuensinya, kita jangan lupa melakukan pendekatan agar dia tidak menjadi identitas yang gagal, agar anak ini tidak menjadi peserta didik yang malu takut dengan gurunya. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu. Apalagi Bapak Ibu? Tadi belum ada gimana? Ada lagi? Udah. Baik, untuk sebenarnya kalau saya pelajari tidak secara langsung bukan membuat guru salah, sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi bagaimana guru juga harus terus belajar mengenai perubahan zaman ini dengan menerapkan aturan atau kurikulum apa yang sesuai, begitu kurang lebih. Ya Bapak Ibu, ada lagi mungkin satu orang lagi, Pak Felix. Setelah bisa dicoba, setelah mereka tidak dicoba asesmen awal, nah setelah itu kita bisa memetakan anak-anak itu. Jadi kita bisa mengetahui anak itu punya kebutuhan yang ada. Apakah setelah pembagian kelas anak itu butuh kita interview lagi keberadaan misalnya latar belakang anak. Ya kita bisa tahu kalau anak ini punya kekhasan seperti ini. Sehingga jangan sampai kita melihat anak-anak seperti itu terus kita mulai mengeluh dan sebagainya. Apakah itu kita serahkan ke wali kelas atau interview buat anak ya. Nah itu gimana caranya supaya kita di yang lain kita bisa tahu anak ini yang latar belakang ini, orang tuanya broken home misalnya, orang tua yang memang bisa
atau hanya ibu sendiri punya anak-anak seperti itu gimana? Nah, saya minta ibu untuk bisa memberikan penjelasan kepada kita. Baik Pak Felix, terima kasih. Saya coba menjawab ya Bapak Ibu. Dalam kita menangani peserta didik, memang kita harus mengenal lebih dalam karakteristik. Nah, untuk karakteristik ini bukan hanya sekedar apa hobi, apa cita-cita, apa kesukaan, tetapi bagaimana kita juga mengenal kepribadian dia, mengenal keluarganya dari segi ekonominya, ya itu harus kita kenal. Memang itulah tugas wali kelas Bapak Ibu. Ya, kita harus betul-betul tahu. Jadi ketika misalnya saya guru mata pelajaran, ada anak bermasalah pada pelajaran saya, misalnya anak kita ya, yang D kelas 7 ya Ben ya. Nah itu dia termasuk ke dalam kurangnya kebutuhan kasih sayang menurut saya. Kenapa? Karena orang tuanya broken home, ya, broken home seperti itu. Jadi kita harus bisa sebagai wali kelas, ya, kita harus bisa melakukan pendekatan terlebih dahulu. Ya, memang kalau ketika kita sudah melakukan pendekatan, mungkin yang kita sudah lakukan ini belum efektif, kita boleh Bapak Ibu minta tolong isi di guru BK, mungkin pendekatannya seperti apa, ya itu. Jadi memang wali kelas itu tugasnya berat Bapak Ibu. Artinya berat dalam arti dari 37 peserta didik itu harus kita kenal betul-betul apa yang menjadi kebutuhan peserta didik. Begitu ya Bapak Ibu. Memang di awal itu sangat penting di awal tahun ajaran seperti itu. Kurang lebih ya Pak Felix. Terima kasih. Cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Di sini sekali lagi, di sini saya hanya berbagi apa yang saya dapat. Memang wajib diimbaskan Bapak Ibu. Tujuannya adalah perubahan paradigma. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Felix. Tepuk tangan dong. Sekali lagi. Oke, terima kasih kepada Nila. Memang kita butuh proses yang lama karena mengubah paradigma itu bukanlah hal yang gampang. Tapi kita manusia selalu mengalami perubahan. Perubahan itu bisa mulai dari pikiran, baru nanti menyata dalam tindakan. Bukan juga kita harus mengubah semuanya, tetapi hal-hal yang kita pandang baik mungkin kita perlu diskusikan dan perlu bicarakan sehingga apa yang menjadi harapan banyak orang bahwa peserta didik yang kita layani harus menjadi manusia dengan proses yang manusiawi. Karena itu di tangan kita semua lah. Jadi apa hal-hal yang menuntut kita untuk mengenal mereka lebih dalam yang kita lakukan. Tidak harus wali kelas ya, kelas tugasnya banyak, tapi memang wajib memahami semua anak. Tapi kita semua yang masuk ke dalam kelas itu kita tahu karakter anak itu satu-satu, sehingga kita mempunyai pendekatan yang lebih baik, bukan sekedar pendekatan yang imperatif, sifatnya memaksa dan tekanan, akibatnya anak-anak kehilangan identitasnya, kemudian karakter yang sesungguhnya kita harapkan tidak terbentuk. Jadi sekali lagi terima kasih. Lalu yang berikut Bapak Ibu,